Halo, Shalom saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi di video pembahasan Go Kitab Suci Lingkungan yang biasa kita singkat dengan Gokil. Kali ini di edisi Oktober 2022, Anda akan ditemani oleh saya, Joni Gunadi dari Paroki Pluit, Gereja Stella Maris, Jakarta. Dan bacaan Injil yang akan kita bahas kali ini itu diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19 yang isinya tentang kisah penyembuhan 10 orang kusta oleh Yesus. Nah, kalau kita bicara soal penyembuhan Tuhan ya, saya kok jadi keingat sama acara-acara doa penyembuhan di gereja gitu ya, yang mengundang pastor-pastor yang punya karunia penyembuhan gitu. Acaranya tuh rame banget gitu ya, padat, aulanya tuh sampai nggak muat gitu. Nah, tapi ironisnya beberapa minggu kemudian pastor yang sama diundang kembali untuk memberikan pengajaran kitab suci. Sekarang aulanya cuma keisi kurang dari setengah gitu ya. Ketika romonya diminta komennya tentang ironi tersebut, romonya cuma bilang ya hal ini udah biasa terjadi ya, bahkan sejak zaman Yesus gitu ya. Jadi ternyata banyak ya umat yang belum benar-benar mengerti gitu tentang ucapan Yesus bahwa dia mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Mungkin mereka berpikir, umat itu banyak berpikir kesembuhan fisik ya, itulah final resultnya, tujuan akhir dari acara doa penyembuhan tersebut gitu. Mungkin itu yang mereka pikirkan. Padahal itu tuh belum apa-apa, belum sampai pada pemulihan yang utuh. Itu masih jauh dari sempurna, gitu. Baru setengah jalan kira-kira. Nah, untuk mengetahui bagaimana pemulihan hidup yang utuh itu, yang sempurna dari Tuhan, nah kita bisa belajar nih dari perikop Injil kali ini, gitu ya. Mari kita baca dulu Injilnya, akan muncul di layar. Ini dari Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Judulnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali ya sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan saudara-saudara sekalian dari bacaan tadi, itu 10 orang kusta itu sembuhnya tidak langsung di tempat, melainkan di tengah perjalanan menuju kepada para imam, lagi di tengah jalan, sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus ya. Jadi mereka belum disembuhkan, tapi sudah disuruh pergi kepada para imam. Untuk ngapain ke para imam? Untuk memperlihatkan diri mereka kepada para imam ya, untuk dicek apakah sudah layak untuk dinyatakan tahir atau belum. Sudah boleh dinyatakan sembuh atau tidak gitu. Jadi di sini ke-10 orang kusta itu menunjukkan sebuah kepercayaan yang besar. Ini sebuah iman yang besar sebenarnya ya kepada Yesus. Dan benar saja ya, mereka sembuh di tengah jalan. Tapi sayangnya ini belum sempurna, ya, pemulihan ini belum sempurna. Pemulihan sempurna itu nggak hanya berhenti pada penyembuhan fisik semata, ya. Jadi harus lebih dari itu.
Nah, kalau kita lihat di bacaan ini, cuma 1 dari 10 orang kusta itu yang kembali dan terus mengejar pemulihan hidup yang utuh itu dari Allah, ya, melalui Yesus tentunya. Dan yang kembali itu ternyata orang Samaria. Ini memang ciri khasnya Lukas, ya. Di dalam Injilnya sering menunjukkan bahwa ternyata kaum yang tidak pantas, yang dianggap tidak pantas seperti orang Samaria, perwira asing, perempuan berdosa, pemungut cukai, itu mereka itu lebih menanggapi misi Yesus itu lebih baik daripada mereka yang dianggap pantas, ya. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa yang 9 itu nggak kembali? Karena yang 9 orang kusta itu tidak melihat apa yang dilihat oleh orang Samaria ini. Mereka tuh cuma fokus sama kesembuhan fisik doang, kesembuhan fisik semata gitu ya, dan berpikir that's it, itulah hasil akhir dari karya pemulihan Yesus gitu. That's it. Ya, beda dengan orang Samaria. Orang Samaria itu percaya pada Yesus secara utuh gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ini terbangun satu hubungan baru antara orang Samaria dan Yesus. Orang Samaria yang tadinya belum percaya sama Yesus, sekarang terjalin hubungan yang baru, yaitu hubungan kepercayaan dan syukur. Sehingga si orang Samaria ini bukan cuma sembuh secara fisik atau tahir secara sosial gitu ya, tapi dia benar-benar diselamatkan sepenuh-penuhnya. Inilah arti keselamatan yang sesungguhnya. Ya, inilah pemulihan hidup yang utuh. Dan bisa kita lihat di sabda penutup dari Yesus ayat 19 ya, dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini mau menyimpulkan bahwa peristiwa penyelamatan atau pemulihan diri kita secara utuh itu bukan selesai sampai di mujizatnya terjadi, selesai, that's it. Tidak. Tetapi harus terus berlanjut ke dalam proses perubahan menjadi manusia yang baru, yang memuliakan Tuhan, dan hidup senantiasa dengan rasa syukur. Itu baru utuh. Oke? Ya, sampai di sini dulu. Demikianlah pembahasan kita ya di Gokil edisi Oktober 2022 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus tingkatkan minat kepada kitab suci, dan jangan lupa juga nantikan Gokil edisi berikutnya. Shalom, bye-bye.